Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita aturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas ridho serta inayahnya lah sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa berkumpul walaupun melalui virtual. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Selamat malam kepada semua partisipan dan semua orang tua murid dari Sekolah Mitra Universal. Selamat datang di closing ceremony of Academy of Young Leader 2021. Insya Allah malam ini acara akan dipandu dengan saya, Pak Yaumil, dan dengan rekan saya Harmain. Oke, langsung saja kita mulai, Pak Harmain. Oke. Tanpa berpanjang lebar lagi. Silakan. Langsung saja, biar acara kita lebih berkah. Marilah sama-sama kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan melapaskan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari sekitar 220 siswa dan orang tua yang insya Allah akan kita umumkan pemenang-pemenang dari kuis literasi dan program AYD kita selama 3 hari kemarin dari tanggal 11 sampai 13 Maret 2021. Untuk susunan acara kita yang pertama, kita akan langsung mendengarkan sambutan dari Head of Education Department, Bapak Andi Saputra. Kepada Bapak Andi Saputra, waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih banyak Pak Yaumil dan Pak Harmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan segenap panitia. Yang saya banggakan seluruh peserta Academy of Young Leaders 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan inayahnya lah kita bisa berkumpul pada acara penutupan program Academy of Young Leaders 2021. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan adik-adik, Academy of Young Leaders adalah program rutin divisi edu karakter, yaitu Universal Character Education Department. Program ini diikuti oleh siswa-siswa yang terbaik dan terpilih dari sekolah-sekolah yang bermitra dengan Universal. Dari kelas 10 dan 11 untuk tahun ini, khususnya yang siswa kita bisa bilang role model students atau siswa teladan yang ikut program ini. Adapun tujuan umum dari diadakan program ini oleh Edu Karakter Universal ini adalah memberikan pendidikan, pengetahuan karakter, penguatan karakter dan menanamkan jiwa-jiwa kepemimpinan kepada peserta sehingga bisa menjadi insan yang lebih bermanfaat bagi keluarga, sekolah, masyarakat, agama dan negara pada umumnya. Secara khusus, program Academy of Young Leader didesain untuk membentuk pemahaman mendalam siswa dalam bidang spiritual, intelektual, kecakapan emosi, dan berbagai kecakapan lainnya yang penting dipahami dalam rangka menjadi generasi masa depan yang menginspirasi, insya Allah. Secara teknis, kalau kita sedikit bahas tentang Academy of Young Leaders pada program ini,
Siswa diberi informasi dan pembelajaran tentang pentingnya peran pemuda yang berakhlak, bermoral, berkarakter di dalam kehidupan. Selain itu, pada program ini peserta juga diajarkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif dengan berbagai kegiatan yang ada di dalam program ini seperti group discussion, making project, atau ada beberapa kegiatan yang lain selama program Academy of Young Leaders ini. Untuk tahun ini sayangnya karena dia adakan kondisi pandemi COVID-19 masih melanda, tanpa mengurangi insyaallah esensi dari program yang dilaksanakan, panitia melaksanakan program Academy of Young Leaders secara online. Mungkin dari awal program Anda sudah simak satu video itu yang 2 tahun yang lalu kita buat offline. Mudah-mudahan masa depan kita bisa laksanakan setelah pandemi ini, laksanakan secara offline juga karena lebih efektif. Program Academy of Young Leaders berlangsung dari tanggal 11 sampai tanggal 13 Maret 2021. Tahun ini alhamdulillah program ini diikuti total 220 peserta dari 12 sekolah yang berbeda. Tahun ini panitia mengusung tema yang untuk Academy of Young Leaders ini, Becoming Agent of Change, yang memiliki makna bahwa pelajar pemuda seharusnya bisa menginisiasi perubahan dunia ke arah yang lebih baik insyaallah, terutama di masa-masa krisis pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung sudah 1 tahun ya, 1 tahun akhir ini insyaallah dalam waktu terakhir selesai. Akhir kata saya selaku Head of Edu Karakter, yaitu Education Karakter Education Department of Eduversal, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras merencanakan dan melaksanakan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah mengikuti program ini dengan baik, disiplin, bertanggung jawab. Khususnya saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua siswa juga atas dukungannya selama program ini. Itu juga penting sekali karena beberapa beban education sekarang pada COVID-19 diserahkan pada orang tuanya. Harapan besar kami untuk kalian para generasi muda untuk menjadi seperti motto Academy of Young Leaders, jadi menjadi inspiring future leaders. Sekian sambutan dari saya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkahi kita semuanya. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi sambutan dari Bapak Andi Saputra. Terima kasih atas sambutannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa program ini bertujuan mencetak generasi calon pemimpin masa depan yang berkarakter, pastinya bisa menginspirasi. Betul sekali Pak Harmain. Jadi generasi yang kita siapkan untuk memimpin Indonesia ke depannya. Ya, bahkan dunia. Jadi dari 220 participants yang ikut di acara ini dari 12 sekolah yang berbeda, mereka ini adalah anak-anak pilihan, anak-anak terbaik yang akan meneruskan kejayaan Indonesia ke depannya. Jadi tata Indonesia ini yang kita serahkan ke mereka. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi apa yang kita harapkan. Betul sekali. Insya Allah. Teman-teman mungkin untuk lebih interaktif antara kita dan teman-teman semua di malam minggu yang syahdu ini Pak Harmain, mungkin bisa tolong dibuka kameranya, nanti kita bisa say hello satu persatu.
Jadi kita juga bisa saling bertegur sapa, mengenal satu sama lain. Silakan teman-teman yang kira-kira device-nya tidak ada masalah dengan internet dan hal-hal lainnya bisa tolong dibuka kameranya. Terima kasih. Saya lihat beberapa siswa-siswa teladan kita, Pak Armain. Senyuman. Kita juga pengen melihat wajah-wajah para calon pemimpin masa depan. Betul sekali. Kita bahas senyuman-senyuman pemimpin masa depan, Pak Benar Armain. sekali. Karena sebagai seorang pemimpin itu harusnya nggak malu. Iya, betul. Nggak Harus malu berani. ketika kita melakukan yang terbaik dan melakukan hal-hal yang baik. Betul sekali. Saya juga kemarin kebetulan menjadi pembimbing mereka. Masih ada beberapa anak yang saya kenal. Mungkin bisa saya lihat di sini. Selamat datang untuk Dewan Guru, untuk tamu undangan, dan untuk anak-anakku, para calon pemimpin masa depan. Semoga dengan acara ini kita bisa mendapatkan berkah dan manfaat yang sebesar-besarnya. Oke, Pak Armain, kita lanjut kalau begitu. Sudah mendengarkan penjelasan tujuan dari AYL itu sendiri. Betul. Kita juga akan melihat pencapaian yang sudah mereka dapatkan selama 3 hari mengikuti program tersebut. Betul sekali. Oke, karena dari 220 peserta itu kita juga memberikan apresiasi bagi mereka yang secara totalitas, ya. Bukan berarti yang lainnya itu kurang baik atau kurang bagus. Tapi mungkin ada suatu kompetisi supaya suatu acara itu terasa gregetnya gitu, Pak Armain. Benar sekali. Supaya ada persaingan di antara mereka. Oke, tapi persaingan sehat ya di sini. Ya, persaingan sehat, bukan untuk menjatuhkan yang lain seperti itu, tapi untuk menjadi yang terbaik. Oke. Ya, menjadi yang terbaik, tapi tidak menjatuhkan yang lain. Seperti itu. Oke, langsung saja sepertinya, Pak Yamil. Kita mulai, Pak Armain. Jadi kita ada beberapa sesi di sini. Ada penghargaan, ada video dan lain-lain. Kita mulai dengan closing ceremony of Academy of Young Leaders Dengan kategori sekolah partisipan terbaik. Oke. Dari 12 partisipan sekolah Dari itu 12 sekolah itu kita ambil 3 terbaik dari 3 sana. terbaik. Oke. Oke. Sekolah mana aja kira-kira? Ayo kita Oke, langsung saja lihat kita lihat. sekolah dengan partisipan terbaik. Dari 3 hari kegiatan tersebut. Alright. So, kita lihat. Kita lihat. Next. Oke, inilah untuk partisipan sekolah terbaik dari kategori dalam mengikuti kuis selama 3 hari tersebut. Betul sekali. Jadi ini adalah sekolah-sekolah yang diambil nilai rata-ratanya dari 3 hari kuis yang sudah dilaksanakan oleh para peserta tersebut. Selamat untuk sekolah semesta Dengan perolehan skor 85 poin dan juga sekolah Banua dari Kalimantan Selatan dengan perolehan 83 poin dan di posisi 3 Karisma Bangsa dengan perolehan poin 80 poin. Oke. Jadi untuk sekolah yang lain itu bukan berarti nggak bagus. Iya, betul sekali. Tapi mungkin harus lebih semangat lagi Supaya bisa menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Oke, karena semua yang hadir di sini adalah yang terbaik. Betul sekali. Oke, selanjutnya kalau tadi berdasarkan hasil kuis, kita juga memberi penilaian kepada para peserta partisipan melalui rata-rata literasinya. Oh iya, jadi mereka ini diberikan modul setiap harinya. Setiap harinya, Ada ya, modul mereka 1, harus menyertakan. modul 2, dan modul 3. Benar sekali. Dan mereka harus menyelesaikan modul-modul tersebut. Dari rata-rata buku, 3 buku tersebut yang dihabiskan 3 hari. Di peringkat pertama ada SMA dari Banua Kalsel dengan 87%. Oke. Jadi 87% modul tersebut habis dilahap oleh mereka, Pak Armain. Dan yang kedua, di posisi kedua ada Fatih Putra dengan perolehan skor 80%. Luar biasa. Dan juga yang posisi ketiga kita ada Semesta dengan perolehan skor 78%. Berarti luar biasa kegiatannya, Pak Betul Yong. sekali. Ada kegiatan kuis, jadi mereka juga mengikuti kuis-kuis yang sudah diberikan dan juga ada kegiatan literasi. Iya. Kalau nggak salah dari modul-modul itu mereka harus menghabiskan sekitar 50 lebih halaman. Jadi kalau kita total mungkin sekitar 200 halaman selama 3 hari dan 87% itu berhasil dibaca oleh mereka. Itu rata-rata ya. Mungkin ada yang 100% sampai selesai. Ada juga yang hanya 50, tapi 87% itu rata-rata yang cukup tinggi dalam 3 Berarti hari. dari kegiatan ini bisa kita simpulkan bahwa menjadi pemimpin di masa depan itu harus mempunyai kemampuan literasi yang luar biasa. Ya, dan kebiasaan membaca itu
ada yang mengatakan today's leader is a future leader. Ya, jadi kalau hari ini dia membaca, dia akan menjadi pemimpin masa depan. Keren sekali. Gimana tadi bahasa Inggrisnya Pak Yomil? Kalau today's a reader, tomorrow a leader. Oke. Alright. Quote-nya keren sekali. Mungkin bisa dijadikan status WhatsApp nanti. Status story yang lain. Oke, setelah dari hasil rata-rata per sekolah, kita juga memberikan penghargaan kepada partisipan individu. Nah, dan terbaik pertama kita ucapkan berdasarkan daily quiznya. Iya, jadi selama 3 hari ini, skor rata-rata yang didapatkan oleh Fikri Al-Haqqi dari SMA Negeri Banua Kalsel adalah 100, Pak Armain. Luar biasa. Jadi 3 hari berturut-turut kuisnya itu dapatnya 100 dia. Berarti semangat sekali. Iya, semangat sekali. Masya Allah. Selamat kepada Ananda Fikri Ul-Haqqi, kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Oke, tepuk tangan bisa virtual ya. Kasih emot ataupun reaction ya. Oke. Untuk terbaik kedua, kita lihat next. Oke, ternyata ada 3 orang. Betul. Posisi kedua yang memperoleh skor yang sama. 98 di sini. Oke, yang pertama ada Arina Mufidah dari SMA Pribadi Bilingual School Bandung. Yang kedua ada M. Amadius Ihsan Chandra dari SMA Karisma Bangsa. Dan yang di posisi terakhir untuk posisi terbaik kedua ini ada Salma Alfisyah Faza dari SMA Banua Kalimantan Selatan. Jadi skor mereka sama, semua 98 dirata-ratakan dari kuis tanggal 11, 12, dan 13. Oke, dan juga sebenarnya untuk yang lainnya itu bukan berarti mereka tidak bagus, Pak Yaumil. Betul. Bisa jadi mereka juga mendapatkan poin yang tinggi, hanya saja waktu submitnya sedikit lambat. Jadi tidak hanya skor, tapi waktu submit mereka itu juga jadi perhitungan di sini, Pak Armain. Sekali. Jadi untuk menjadi yang terbaik itu harus cepat dan juga tepat. Betul. Best of the best. Oke. Selanjutnya di posisi terbaik ketiga berdasarkan daily quiznya. Oke, di sini kita punya 6 kandidat. Luar biasa. Ada dengan skor yang sama, 96. Di posisi pertama ada Rifki Eka Saputra dari Kesatuan Bangsa. Dan di posisi kedua ada Akbar Ramadhani Rahayu dari SMA Karisma Bangsa. Di posisi ketiga ada Khairunisa dari SMA TNA Fatih Putri Aceh. Oke, dan di posisi keempat ada M. Fazle Maula Asja dari SMA Pribadi Depok. Yang kelima ada Nur Anissa Putri Rani dari SMA Banua Kalsel. Dan yang terakhir untuk posisi terbaik ketiga ini ada Shirley dari SMA Banua Kalsel. Luar biasa, skornya sama semua 96 dari 3 hari. Wow, luar biasa ya. Teman-teman tetap semangat, yang belum ada namanya di sini bukan berarti kalian tidak baik, tapi kalian masih perlu waktu untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Oke, kita lanjut Pak Armain di slide selanjutnya. Oke, ini adalah para winner di setiap harinya. Jadi dari pihak panitia juga penyelenggara IEL ini memberikan apresiasi walaupun tidak terlalu besar. Iya. Insya Allah cukup untuk memotivasi teman-teman semuanya. Di sini kita bisa lihat di layar ada teman-teman yang setiap harinya berhasil menjadi winner, ya. Dan dia bisa mengumpulkan tabungan lah bisa untuk jajan. Ya, tapi ini tidak bisa dijadikan motivasi teman-teman. Uang ini hanya sekedar memancing sebenarnya Pak Armain. Jadi bukan tujuan utama dari diadakannya kegiatan ini ya. Jadi bukan berarti monetisasi atau hanya sekedar mengejar materi gitu. Ini hanya sebagai sarana atau wadah supaya teman-teman itu bisa lebih serius dalam melaksanakan kegiatan IEL tersebut. Dan juga sebagai apresiasi dari panitia atas usaha yang maksimal sudah diberikan teman-teman di ajang IEL kali ini. Oke, selamat untuk teman-teman. Kayaknya kalau hadiahnya sudah ditransfer Pak Armain ya, langsung ke rekening yang bersangkutan. Ditransfer dari sekolahnya masing-masing. Iya, betul. Ya, berarti kalau bagi teman-teman di sini yang belum mendapatkan hadiah yang tertera di sini, segera hubungi koordinator sekolahnya masing-masing. Betul. Bisa ke wali kelasnya, atau ke guidance counselornya masing-masing. Oke. Baik. Sekali lagi kita ucapkan selamat untuk para pemenang. Jadi ada yang menang selama 3 hari berturut-turut. 300.000 misalnya. Ada yang menang di 2 hari, ada yang 1 hari. Mungkin tergantung usahanya. Betul sekali. Mudah-mudahan di tahun depan semuanya bisa menang supaya tidak ada kesalahan. Oke.
Selanjutnya kita lihat di slide selanjutnya itu, jadi mereka ini nggak hanya ngerjain kuis, mereka nggak hanya membaca, tapi mereka juga punya yang namanya Young Leader Making Projects gitu. Jadi di sini itu teman-teman itu nggak cuma mengetahui, belajar, tapi mereka juga membuat. Jadi kasta tertinggi dalam pendidikan ada creating ya Pak Armain. Jadi mereka itu membuat sesuatu. Nah, teman-teman ini sudah memilih sekitar 7 proyek yang berbeda, yang diantaranya adalah kita coba jelaskan secara kirigami. Kirigami itu adalah proyek seperti origami, ya sama-sama dari Jepang ini, tapi lebih ke art paper. Jadi mereka di sana membuat sesuatu, menggunting. Nah, itu biasanya perempuan lebih ke arah sana untuk proyek-proyek seperti ini. Terus yang kedua ada string art. String art itu seni, seni dengan benang kurang lebih. Jadi teman-teman itu bisa membuat gambar dari benang dengan paku dan papan. Nanti kita akan lihat perkenalan. Ya, kita akan lihat hasil-hasil proyek terbaik dari setiap fasenya. Ada juga Arduino. Arduino ini yang paling sulit menurut saya Pak Armain. Karena Arduino ini dia nggak hanya membuat sesuatu, tapi juga harus coding. Jadi teman-teman ini akan memiliki atau memesan dulu dari Tokopedia atau dari tempat online. Nanti mereka akan coding dengan lampu-lampu dan gerakan dan lain-lain. Ini sangat sulit sepertinya, tapi sangat cocok untuk anak-anak di era milenial seperti ini. Selanjutnya ada short video maker. Ada short video maker, pembuat video. Buat video dengan ide-ide kreatif seperti itu. Betul sekali. Ada juga literasi. Ada literasi. Ini bukan hanya membaca ya. Betul. Jadi literasi sekarang itu perlu diketahui teman-teman semua, bukan hanya membaca. Namun literasi itu lebih luas lagi. Ada banyak sekali literasi yang bisa teman-teman lakukan, literasi numerasi, literasi lingkungan, literasi ekonomi. Dan di sini dari literasi yang teman-teman lakukan adalah bisa membuat satu karya yang berbentuk tulisan. Betul sekali. Ada poem, ada puisi dan lain-lain ya. Jadi ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia juga, luar biasa memang. Selanjutnya ada drawing, ini jelas menggambar, dan yang terakhir itu ada singing atau bernyanyi. Oke, bisa kita lihat mungkin satu persatu Pak Armain ya. Kita akan lihat proyek-proyek ya. Kirigami. Nah, ini yang saya bilang kirigami Pak Armain. Pemenangnya adalah Aidina Hasna Huwaida Aziz dari Kesatuan Bangsa Yogyakarta. Luar biasa, memang keren sekali. Dari sebuah kertas menjadi sebuah seni yang luar biasa. Iya, bernilai seni yang tinggi. Mungkin bisa kita lihat videonya. Ya, ini ada juga Ian Huga Pratama dari SMA Banua Kalsel. Nah, ini hasilnya, nanti teman-teman bisa lihat prosesnya. Hasilnya seperti ini. Jadi dengan paper yang sama tapi lampu yang berbeda, maka warna dari bangunan tersebut pun berubah. Luar biasa. Jadi di sini adalah menuntut kreativitas teman-teman sebagai calon pemimpin generasi masa depan, di mana kita melihat satu kertas yang mungkin tidak terlalu bernilai bisa menjadi nilai yang lebih lagi dengan cara seperti ini. Iya, jadi itu yang dibutuhkan dari soft skill masa ini Pak Armain. Jadi tidak hanya membaca, tapi juga anak-anak itu harus bisa membuat sesuatu dari yang tidak ada nilainya. Jadi mencari hal yang bernilai. Oke, next kita lihat. Di sini ada salah satu prosesnya. Ya, ini proses yang tadi sempat kita bahas teman-teman. Gimana sih cara pembuatan kirigami ini, 3D Castle? Ini dari Lufita Anissa Rahma dari Karisma Bangsa. Coba kita lihat videonya. Kurang lebih seperti ini. Oke, jadi diukur dulu. Lantar itu.
Oke, itu dia Pak Armain hasilnya. Jadi prosesnya dari mengukur, menggunting, terus dia coba tegakkan dan diberikan lampu itu luar biasa ya. Oke, anak-anak kalau kita saya ini. lihat dari prosesnya, bisa kita simpulkan bahwa teman-teman yang mempunyai kelebihan di proyek Kirigami ini bisa menjadi seorang arsitek sepertinya Pak. Iya, itu bibitnya dari sana Oke, kita ambil. bibit-bibit arsitek masa depan yang luar biasa. Arsitek kehidupan. Ya pastinya ya. Oke. Oke. Baik, mungkin selanjutnya coba kita lihat Kita dari lihat apa jadi lagi proyek-proyek ya, yang ada. jadi setelah Kirigami ini tadi sudah kita lihat pembahasannya, kita juga punya project ini Pak Armen. Next, coba kita lihat ada project lain. Alright, jadi ada juga tadi yang kita bilang string art. Oke. Ini yang saya bilang tadi, di sebelah kiri itu ada hasilnya, bunga matahari. Nah, itu dibuat dari papan, paku, dan benang. Oke. Jadi hal-hal yang sebenarnya simple, sederhana, yang bisa kita temui setiap hari, mereka coba buat suatu seni dari hal tersebut. Jadi seni itu sebenarnya art is everywhere. Kalau mereka bilang seni itu di mana-mana. Jadi nggak harus di museum, nggak harus di sekolah gitu. Seni itu ada di mana-mana. Bahkan dari bahan-bahan yang sangat sederhana seperti ini. Oke, memang berarti ada pepatah yang mengatakan bahwa dengan seni hidup itu akan lebih indah. Iya, betul. Seperti ini. Kalau tanpa seni, mungkin kita melihat satu batang paku atau kumpulan paku itu sangat tidak bernilai. Betul. Ataupun kita melihat papan, seonggok papan itu juga tidak terlalu bernilai. Betul sekali. Melihat benang-benang yang berurayan di mana-mana juga tidak bernilai. Tapi ketika dengan jiwa seni yang tinggi digabungkan, ada paku, benang, dan papan, itu akan menjadi sebuah karya seni yang sangat luar biasa. Sangat kreatif. Jadi kreativitas anak-anak kita ini yang sebenarnya kita coba asah di program ILA ini. Jadi anak-anak kita itu distimulisasi, dipancing gitu supaya bisa kreatif. Karena kreatif itu salah satu skill yang sangat dibutuhkan di era modern seperti ini. Kita lihat gimana prosesnya Pak Armain. Oke, jadi ini proses dari string art, proses pembuatannya. Kita lihat dari Khairunisa dari Aceh, Tena Fatih Putri. Nah, proses jadi dipaku, jadi gambar dulu, dipaku-paku. Itu sangat menarik ya. music. Be fine music. Oke.
Oke, jadi prosesnya seperti itu, Pak Armain. Dia pelan-pelan dan memang sangat laten ya anak harus ini. detail juga. Harus detail. Harus detail. Jadi emang jiwa orang seni itu jiwa yang detail. Butuh Dan kesabaran yang benar tinggi sekali. juga ini. Memang itu adalah salah satu karakter seorang pemimpin. Harus Betul. sabar dan juga detail. Telaten. Telaten. Oke, selanjutnya kita akan melihat. Oke, ini adalah project Arduino. Kita sebutin aja susah gimana Oke, kita benar, mau benar. buat Arduino, projectnya coba. Benar sekali. Nah, ini ada 3. Yang Pak Yomil bilang tadi memang Iya, satu ini project salah yang satu paling project susah. yang paling sulit. Karena Saking sulitnya saya nyebutnya aja lipet-lipet. ini ada 3 anak yang berhasil kita pilih dari project-project Arduino ini. Ini ada puluhan dari setiap project ya Pak. Ada 50 dari project menggambar, ada 20 yang pilih Arduino, ada juga 30 yang project string art. Jadi dari 220 partisipan tersebut, mereka memilih dari project tersebut, dan kurang lebih 50-30 project dari setiap partisipan dari setiap projectnya. Ini ada 3 orang yang menang di sini. Ada Muhammad Nadif Fikri dari Pribadi Depok. Selanjutnya ada Farah Fakhirah Khairunisa dari Karisma Bangsa. Dan juga ada Ahmad Maulana dari Pribadi Depok. Nah, ini mereka harus beli perangkatnya dulu, setelah itu di-coding menggunakan command prompt dari laptop masing-masing, diatur sama mereka gerakannya, lampunya seperti apa, dan setelah itu baru bisa terbuatlah atau jadilah project seperti ini. Cukup sulit ini Pak Armain. Oke, jadi mungkin kalau kita yang melihat, saya secara umum kayaknya ini simple banget. Iya. Ternyata prosesnya sangat luar biasa. Iya, sangat. Jadi selamat sekali lagi untuk Muhammad Nadif Fikri, Untuk Farah Fakhirah Khairunisa dan Ahmad Maulana. Oke, kita lihat proyek selanjutnya Pak Armain. Selanjutnya kita ada proyek yang tadi kita bilang. literasi. Oke, literasi puisi. Jadi bukan hanya membaca, ya, bukan hanya membaca yang selama ini kebanyakan orang tahu bahwa literasi itu adalah membaca. Namun kelanjutan dari literasi atau membaca itu sendiri adalah membuat tulisan dari Betul. apa yang kita baca. Salah satunya adalah puisi. Ya. Dan puisi ini bahasa Inggris. Oh, keren sekali. Ya, Luar puisi biasa. bahasa Inggris. Saya sendiri guru bahasa Inggris, belum tentu bisa menulis puisi bahasa Inggris. Dari anak-anak kita ini, dari akademik yang older ini, mereka sudah mampu membuat suatu karya seni dari bahasa kedua atau bahasa asing gitu. Ini luar biasa. Benar-benar. Ini selamat kepada Enfazla Maula Asja Dari Pribadi Depok. atas karyanya, luar biasa. Emang benar sih, membuat puisi itu susah sekali karena harus memadukan rima dan iramanya, Iya. apalagi dalam bahasa asing. Betul Luar sekali, biasa. luar biasa. Oke, selanjutnya kita lihat. Oke, selain puisi tadi, kita juga punya puisi yang lain dalam bahasa Indonesia. Luar biasa karena Pak Arman kebetulan bahasa Indonesia ini, gimana guru Iya, bahasa Indonesia? karena memang dilihat puisi itu selain rima irama juga makna. Luar biasa Ya, jadi bukan hanya sekedar tulisan. Iya. Ya, pemilihan diksi, kata yang tepat, kata yang mengandung makna yang dalam itu sangat susah sekali. Luar biasa. Jadi dari kata-kata yang sebenarnya sulit tapi bisa terdengar dengan irama dan ritme yang dulu saya pernah belajar itu ABBB atau AAAA atau ABABAB, itu seperti berkabung, beruntung, murung, terbendung. Itu sulit untuk menemukan kata-kata seperti itu karena bukan kata-kata keseharian kita ya. Iya, benar sekali. Oke, selamat untuk proyek literasi puisi. Ada Anarga Revino, Yuda Fama dari Kesatuan Bangsa dengan Yogyakarta. karyanya Sang Pemberontak. Oke. Oke. Selamat Anarga. Selanjutnya kita lihat masih dari proyek literasi yaitu puisi, ada dari Ananda Dimas Ryan Givari dari Banua Kalsel. Iya, jadi bangkit dan pandemi. Oke. Jadi bertema sesuai dengan up to date saat ini, bangkit dan pandemi. Jadi mungkin di sini kalau kita baca, coba kita lihat, rintik hujan mulai teduh, langkah kaki terenyuh-enyuh, membangun asa yang mulai runtuh. Jadi di awal-awal rasanya dapat sekali. Iya, terpaan pandemi yang membuat kisruh. Iya, di awal-awal dia mungkin merasa seperti gimana gitu dengan pandemi. Tapi di akhirnya dia kembali mengajak orang untuk semangat. Mencoba membangun negeri dengan rencana demi meraih wijaya untuk selamanya. Jadi luar biasa, dia menanamkan rasa
menanamkan rasa dari kata-kata yang itu bisa membangkitkan semangat orang lain. Oke. Sekali lagi selamat untuk Dimas Rehan Gifari atas karya puisi literasinya. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Dan juga semoga bisa terus berkarya. Ya, Pastinya. pastinya. Bukan hanya di program IEL ini, dan harapan kita adalah untuk para semua peserta bisa terus berkarya. Ya. Dan Oke, bisa selanjutnya. memberikan kontribusi untuk negeri Indonesia Benar sekali, tercinta. itu tujuan utama. Itu tujuan utamanya. Oke, lanjut. Di sini kita ada short video maker. Nah, ini dari Muhammad Gifari Syahada dari Semesta. Nah, jadi mereka ini ngerekam sendiri, mereka edit sendiri, terus mereka coba cari konsepnya sendiri, Pak Arman. Jadi nggak ada yang mengajari sebenarnya. Ini Ya. hasil kreativitas siswa-siswa kita. Jadi memang untuk membuat sebuah video yang kadang durasinya cuma 30 menit itu bukan satu hal yang mudah seperti Iya. yang kita lihat hasilnya. 3 menit itu butuh waktu 3 jam untuk dibuat. 3 jam itu sangat Pendek ya? singkat. Oke. Bisa jadi 3 hari bahkan 1 bulan. Oke, Ya kan? kita coba lihat hasilnya Oke, gimana ya. kita Kita coba lihat hasilnya. Oke. 1 tahun pandemi corona. Ayo coba kita tonton semua. Enjoy watching. Mengetahui kondisi terkini di Wuhan, Tiongkok, sudah ada Rio Alfi, seorang mahasiswa Indonesia yang berada di Wuhan. Selamat malam, Rio. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, boleh diceritakan kepada kami di sini bagaimana kondisi terkini dan apa saja kemudian aktivitas warga di sana? Ya, kondisi terkini di Wuhan masih dalam penanganan oleh pemerintah setempat. Dan memang dalam 2 hari ini transportasi umum telah dihentikan untuk sementara waktu. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga 2 warga negara Indonesia positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Pukul 12 diketahui 1.525 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. 1.942 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi total kasus positif corona menjadi 130.718 orang. Inggris diperkirakan akan menerima 4 juta vaksin Pfizer-BioNTech hingga akhir tahun ini. Vaksin ini disebut memiliki efektivitas hingga 95%. Indonesia mencatat 104 perawat meninggal dunia akibat COVID-19. Saya ingin menyampaikan satu kabar baik bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Resminya Joko Widodo mengatakan vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada masyarakat pada awal tahun 2021 akan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah alias gratis. Vaksinasi tahap pertama dilakukan pada Januari hingga April 2021 dengan prioritas 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik. Provinsi Jawa Timur mendapatkan jatah 317.000 vaksin yang akan disuntikan pada warga penerima sebanyak 2 kali dengan rentang 14 hari. Dinas Kesehatan di 38 kabupaten kota Jawa Timur telah melakukan screening terhadap pihak yang berhak menerima vaksin. Artinya nanti data itu akan berdasarkan dari NIK. Kenapa? Karena memang kan vaksinnya harus benar-benar selektif orang-orang yang eligible itu yang mendapat. Dan mungkin juga ada beberapa vaksin yang memang perlu bayar gitu. Nah, nanti konsep yang kemarin dipaparkan oleh Kemenkes itu adalah dari data-data yang berdasarkan NIK itu dari provinsi maupun kabupaten akan melakukan screening. Kira-kira NIK. Oke, Pak Harmain, kita lihat itu video yang cuma simpel ya, sepertinya Pak Harmain ya, hanya sekitar 3 menit. Memang terlihat simpel itu video, mungkin kelihatannya hanya menggabungkan berita-berita di televisi yang sempat kita tonton, tapi video itu bisa kita lihat bagaimana proses mencari idenya, mencari ide dengan tema yang sudah dia buat, konsepnya apa aja, dan proses editing menggabungkannya. Apalagi editingnya itu pusing pasti itu. Tapi sekali lagi kita ucapkan selamat untuk Muhammad Gifari Syahada dari Semesta Boarding School Semarang. Baik, kita lihat untuk proyek selanjutnya.
setelah project video maker ini kita ada project drawing or digital drawing yang kita lihat di sebelah kiri ini ada hasil akhirnya. Benar. Jadi hasil akhirnya ini luar biasa. Ada mereka mungkin menggunakan software yang kita sendiri nggak tahu namanya. Nah ini pemenangnya dari Semesta juga atas nama Clarissa Yuska Aprilia. Baik. Mungkin kita coba lihat ya. Kita lihat bagaimana prosesnya. Betul, kita coba lihat bagaimana prosesnya. Silakan. Baik, itu untuk gradasi aplikasi ataupun cara pembuatannya sendiri gimana kira-kira Pak Arman? Oke, memang terlihat sangat, mungkin kalau kita lihat hasilnya itu apaan sih gitu, gambar seperti ini ya. Mungkin bisa download apa segala macam, tapi untuk kita download itu kita juga pasti ada orang yang membuatnya. Dan itu juga tidak mudah. Apalagi idenya. Iya, pertama idenya, detail dari warna seperti yang kita lihat, rambutnya, warna kulitnya, pemilihan gradasi warna, dan semua detailnya itu memang harus mempunyai kepekaan yang tinggi, sensitivitas yang tinggi. Seperti itu. Kalau mungkin kita taruh asal-asal warna aja nggak akan menarik. Gitu. Ini yang membuat karya dari Clarissa Yuska Aprilia ini menjadi juara dari project drawing or digital drawing. Jadi nggak hanya drawing, digital drawing. Kita nggak hanya classroom, digital classroom. Oke. Mungkin kita lihat untuk project selanjutnya. Di project selanjutnya ini adalah pemenang terakhir dari project kita, yaitu project singing. Selamat untuk Cut Azahra Faizar dari Tengkunya Arif Fatih Bilingual School. Coba kita lihat videonya. Enjoy watching the video.
got something to say, please listen to me. I am a child who wants to play. Why don't you let me? My boys are waiting, my friends are praying, small hearts are begging, give us a chance, 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 please, please, give us a chance. أسألكم ليش ما في لا دون زيني. Oke, Pak Armain, itu salah satu proyek kita yang mengasah bakat. Ya, mengasah bakat bernyanyi yang bisa kita lihat tadi keberaniannya. Benar. Itu luar biasa, percaya dirinya. Itu patut kita acungi jempol. Terus juga dari nadanya, walaupun sederhana sebenarnya. Benar. Mungkin keterbatasan alat atau device dan lain-lain, tapi dari keberaniannya, dari keberanian juga nadanya, suaranya sederhana. Penyampaian pesan dari lagu itu dapat sekali feel sebuah lagu. Kalau kata juri-juri di luar sana itu biasanya untuk ajang-ajang pencari bakat menyanyi itu ketika seseorang berhasil menyanyi itu adalah yang berhasil menyampaikan pesan dari betul sekali. Jadi pesannya ya, pesannya yang menjadi gagasan utama. Banyak orang di luar sana itu yang mempunyai suara yang bagus sebenarnya, tapi tidak mempunyai keberanian dan pesannya nggak tersampaikan. Akhirnya karena nggak ada keberanian, pesannya pun nggak nyampe karena memang nggak ada pesan yang disampaikan. Luar biasa. Jadi selamat untuk para pemenang dari The Best Project, pemenang dari kuis yang sudah kita lakukan dan juga pemenang dari rata-rata literasi. Rata-rata literasi. Partisipasi setiap sekolah. Betul, dari 220 partisipan dan 12 sekolah. Seluruh Indonesia. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, di Aceh, ada juga yang di Pulau Jawa, dari Jawa Barat, Jogja, sampai ke daerah Semarang. Ada yang di daerah Jakarta juga, sementara Jabodetabek. Baik Pak Armain, selanjutnya kita ada acara apa ini? Selanjutnya ini adalah mungkin sedikit seperti acara puncak kita, Pak. Ini adalah acara yang kita tunggu-tunggu sebenarnya teman-teman. Kita tunggu, kita akan menyaksikan dokumentasi video selama kegiatan AYLE dari tanggal 11 sampai 13 Maret kemarin. Kalau tadi di awal kita lihat video tahun sebelumnya. Ya, flashback dari tahun sebelumnya. Mungkin dalam keadaan offline Walaupun online saat ini, tapi insya Allah video ini bisa memberikan gambaran secara umum bagaimana kegiatan AYLE dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin tidak usah berpanjang lebar lagi Pak Armain, langsung kita saksikan video ini 21. Silakan check it out.
sindiran, jangan heran eta mendengar. My friends are praying, small hearts are begging, give us a chance. Jawabannya dulu kayaknya. Ya jawabannya dulu. Ada lebah dan juga udah ada yang jawab betul, banyak sekali. Langsung. Oke, ini makanan berat. Makanan berat. Nasi goreng. Nasi goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Sofana, kelas 10 dan saya berasal dari sekolah Tekunya Arif Fatih Bilingual School. Academy of Young Leader adalah program yang sangat luar biasa dan juga bermanfaat yang pernah saya dapatkan. Karena dalam program tersebut peserta bisa banyak sekali mendapat berbagai benefit. Antara lain yang pertama adalah dapat menambah relasi antar sekolah yang sebelumnya tidak mengenal bisa saling mengenal dalam program tersebut. Yang kedua adalah webinar dan juga kuis yang sangat menegangkan. Dan yang ketiga adalah grup diskusi antar kelompok. Semoga di tahun-tahun berikutnya Academy of Young Leader tetap bisa dilaksanakan dengan baik dan semakin lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Pokosadewa dari kelas 11 SMA Benua Kalsel. Insya Allah akan menyampaikan beberapa testimoni yang saya dapat ketika mengikuti kegiatan Academy of Young Leaders dari Universal. Jadi banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Salah satunya adalah tentang kepercayaan diri. Karena kepercayaan diri ini sangat penting bagi seorang pemimpin untuk di masa depannya. Dengan kepercayaan diri, kita bisa melatih kepemimpinan diri kita dan juga kepemimpinan orang lain. Sehingga tidak ada saling menyalahkan ataupun kita bisa saling berbagi pendapat dan juga bertukar pikiran. Karena percaya diri ini sangat penting, oleh karena itu di kegiatan IEL ini kami dilatih untuk kepercayaan diri sehingga soft skill kami tentang kepemimpinan bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu saja cerita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Syakira dari Sekolah Tekunya Arif Fatih Bilingual School. Saya mengikuti Akademik Young Leader pada tahun 2021. Di sana tidak hanya mengajarkan kita bagaimana menjadi leader yang baik dan bagus, di sana juga banyak sekali seminar yang bermanfaat dan keren-keren, dan juga ada kuis dan door prize. Assalamualaikum everyone. I would like to thank you very much for giving me the opportunity to talk to you about my own experiences as a young Muslim leader in the Australian community. I'd like to thank all the students, all the participants, all the people who asked the questions in that Zoom call, as your questions have lots of value and our answers also have lots of values in enhancing your own skills in life and also becoming a server in the community. My message to everyone out there is that anyone can become a leader. You just have to put that effort in and you have to take that opportunity in doing whatever you can in order to achieve your own goals. It's very important, these types of camps, these types of spiritual study, leadership programs, they all enhance your skills and your character for the future when you meet new people, when you have new experiences. And I would like to, of course, thank you for having that Australian-Indonesian bond, as our communities are very close to each other. And I would like to thank everyone once again. Terima kasih to everyone. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, para hadirin semuanya, itulah tadi sedikit dokumentasi tentang kegiatan IEL yang kita lakukan selama 3 hari dari tanggal 11 sampai 13 Maret yang lalu. Dan itu adalah salah satu rangkuman dari beberapa kegiatan kita yang bisa kita keseruannya. Jadi belajar itu ternyata bisa dimanapun dan kapanpun oleh siapapun. Benar. Jadi nggak harus di depan di dalam classroom bersama guru gitu. Jadi mereka juga bisa belajar sendiri, mereka juga bisa berinovasi dan menunjukkan kreativitas mereka masing-masing. Oke, jadi memang menjadi calon pemimpin masa depan itu adalah harus kreatif tadi. Kalau mungkin ya
mindset kita selama ini kalau belajar itu harus di ruang kelas ataupun tatap muka secara langsung. Dengan adanya pandemi seperti ini merubah mindset kita, merubah kebiasaan kita bahwa kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Betul sekali Pak Armain. Jadi karena Zoom ini dan karena pandemi ini ada hikmah yang bisa kita petik. Benar. Dari program Academy of Young Leaders. Mungkin untuk sesi terakhir sebelum closing kita bisa screenshot. Mohon dibuka kameranya, nanti bisa kita lihat di sini di layar sebelah MC. Kita coba lihat teman-teman, karena Zoom ini kita akhirnya bisa bertemu, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Pulau Jawa, mungkin ada juga siswa-siswa kita yang berada di Sulawesi ataupun Irian Jaya, Pak Armain. Jadi luar biasa. Kita lihat ya, mereka sudah mulai membuka kamera mereka masing-masing. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Benar sekali. Yang belum menang bukan berarti kalian belum menjadi yang terbaik, tapi kalian butuh waktu dan proses ya untuk mencapai puncak dari yang terbaik. Jadi best of the best. Oke, sekarang di slide pertama coba kita ambil fotonya bersama-sama. Ayo, please show your best face. Jadi make sure kalau muka kalian dan nama kalian itu terlihat semuanya. Oke, kita coba screenshot ya Pak Armain ya. Oke. 3, 2, 1, say cheese. Oke, ada orang tua juga. Selamat datang Ibu. Semoga acaranya bisa dinikmati. Di screen kedua kita lihat 1, 2, 3. Oke, cukup Pak Armain ya. Mungkin untuk acara malam hari ini langsung dari studio Cahaya Rancamaya di Bogor. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi dari para siswa, parents, dan tamu undangan. Dan juga pastinya kita berharap semoga AYL di tahun depannya bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Iya, apalagi offline ya. Iya, apalagi offline insya Allah akan lebih seru lagi. Jadi kita tunggu partisipasi dari teman-teman yang mungkin sekarang lagi kelas 10. Betul. Ya, insya Allah terus mengupgrade dirinya agar bisa menjadi role model bagi teman-teman dan lingkungan yang ada di sekelilingnya. Iya, jadi pemimpin untuk penerus masa depan Indonesia. Baik Pak Armain, mungkin kami selaku MC Yaumil dan Harmain, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Oke, sebelum kita tutup dengan salam, kita tutup dulu kegiatan ini dengan hamdalah bersama. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi, yang pastinya tentunya dengan berkarakter. Iya. Ya, berkarakter dan mempunyai disiplin yang tinggi, mempunyai kreativitas yang tinggi juga. Oke, jadi saya ucapkan sekali lagi sampai jumpa dan selamat bertemu di Academy of Young Leader 2022. Oke. Terima kasih. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.